Kemenkominfo menyebut kecocokan data SIM card yang bocor saat ini masih sekitar 15 hingga 20%. Apakah artinya kecocokan data bocor dan pengguna di Indonesia masih akan terus bertambah? Dan bagaimana seharusnya pemerintah bisa memastikan keamanan data warganya? Kami bahas bersama pakar keamanan siber Sisrek Communication and Information System Security Research Center, Mas Pratama sudah bergabung bersama kami. Mas Pratama, Ya, selamat tadi malam. dalam informasi sebelumnya Anda menyatakan bahwa data ini pasti milik pemerintah. Karena tidak ada lagi yang memiliki data sebesar ini kecuali pemerintah. Kenapa Anda bisa menyatakan itu? Betul, karena ini adalah data yang isinya adalah registrasi SIM card. Artinya adalah ini data masyarakat kita yang dulu kita dipaksa untuk registrasi SIM card yang dibatasi setiap warga negara nomornya maksimal 3 gitu. Sehingga kita meregistrasikan NIK dan KK kita ke masing-masing operator dan ini disimpan. Yang sampai sekarang jadi misteri. Di mana nih nyimpannya nih? Karena di dalamnya Mbak Cindy itu luar biasa, bukan hanya satu operator. Tapi di situ ada semua operator yang ada di Indonesia. Artinya si hackernya mendapatkan data ini dari satu sumber. Dan saya sudah melakukan verifikasi, sudah melakukan cek beberapa nomornya, dan ternyata memang valid. Yang diberikan sampel ini sekitar 1,5 jutaan lebih nomor begitu. Nggak semuanya, nggak 1,3 miliar. Ini aja yang valid banyak sekali. Gitu. Artinya kalau data 1,3 miliar itu dibuka semuanya, sudah pasti semua nomor warga Indonesia pasti ada di situ. Nah, Menurut Anda pasti ada di situ semua nomor warga Indonesia karena iya kan Kemenkominfo menyebut kecocokan datanya hanya 15-20% meskipun 15-20% dari 1,3 miliar itu kan jumlahnya juga luar biasa. Bukan, itu 20% dari sampel data 1,5 juta yang dikasih sama hackernya. Oke, bukan 1,3 miliar ya? miliar, bukan gitu. Mhm. Nah, bayangkan 20% dari seluruh data itu, sampel itu, gimana cara bikinnya, modifikasinya gitu. Nggak mungkin itu direkayasa. Dan data-data ini bukan hanya data yang digunakan untuk handphone, bukan hanya digunakan untuk WhatsApp gitu, tapi juga digunakan untuk modem, digunakan untuk GPS, digunakan untuk CCTV, untuk perangkat Internet of Things dan lain-lain, sehingga banyak sekali, termasuk juga SIM card yang sudah mati. Dan di dalamnya ada juga nomor pasca bayar dan prabayar. Sudah pasti valid data ini. Oke, nah pemerintah dalam keterangan pers tadi menyatakan, Kemenkominfo terutama ya, menyatakan bahwa ini sebenarnya adalah tanggung jawab dari provider itu. Mereka harusnya bisa menjaga data-data pelanggannya sehingga tidak sampai bocor seperti ini. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab atas kebocoran data ini? Kalau menurut saya yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah wali data atau pengendali data dari registrasi SIM card. Kan selama ini yang menjadi penyelenggara dan pengendali registrasi SIM card kan Kominfo. Walaupun mungkin datanya bukan Kominfo. Kan Kominfo sudah membuat press release bahwa yang didapatkan hanya data agregat. Berarti ada satu tempat entah di mana data ini disimpan. Nah, itu yang harus dicari itu. Nggak ketemu, pasti ketemu. Dan mencarinya begini, serangan hacking itu bukan hanya dari outsider, bukan hanya serangan dari luar. Jadi kalau nyarinya hanya dari traffic yang masuk ke dalam sistem kita dari luar, mungkin nggak akan ketemu. Bisa jadi pelakunya adalah insider. Nah, pelaku insider ini harus dicek nanti mana server yang menyimpan data-data ini, di mana data yang disimpan, siapa yang memiliki data-data ini, itu harus dicek benar gitu. Dan menurut saya harus disampaikan ke masyarakat hasilnya. Oke, artinya yang paling bertanggung jawab atas kebocoran data ini adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Kemenkominfo menurut Anda ya, Mas Pratama? Loh iya dong, kalau menurut saya harus pemerintah. Ini akan kami tanyakan langsung kepada Pak Samuel Abriani Pangrapan yang sudah bergabung bersama kami. Pak Semi, Mas Pratama menyatakan bahwa dengan kebocoran data ini pihak yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Kemenkominfo sebagai wali data atau wali data dari masyarakat berupa NIK dan juga nomor telepon. Ya, kalau wali data itu pengendali datanya. Kan tadi kami sudah jelaskan, kita bukan wali datanya, kita tuh mendapat laporan dari operator tiap 3 bulan tentang apakah nomor ini aktif atau tidak.
Jadi mereka yang melakukan. Nah, tadi mungkin saya sedikit tambahkan lagi. Tadi pagi jam 10 kami melakukan rapat koordinasi dengan operator seluler, Jukcapil, ada BSSN dan juga Cybercrime dan dan PPI, Dirjen Kependidikan dan PPI. Kita berkoordinasi bahwa memang data-data ini kan mengandung data NIK, ada data nomor telepon. Nah, ini yang kita lakukan pengecekan. Nah, tadi disepakati bahwa ini akan dilakukan pengecekan dari datanya. Ini kan dari sini kan sudah ada kebocoran, tapi kan belum ada yang bilang ini siapa yang kebocoran ini belum ada. Kita tahu ada formatnya. Tapi kan semuanya bilang formatnya belum pas dengan formatnya mereka. Kita juga nggak tahu, masih ada misteri. Makanya kita minta bantuan. Nah, tadi sudah disepakati nanti BSSN akan mengecek di format-formatnya yang ada di mana namanya di Dukcapil maupun di operator dan juga di PPI kalau itu perlu. Baik, Pak Sam, silakan. tapi pendapatnya adalah bahwa ini yang bertanggung jawab harusnya pemerintah dalam hal Kominfo atas kebocoran data ini. Bagaimana kalau kita bertanggung jawab, kita nggak pegang datanya? Oke, Mas Pratama. Undang-undangnya dulu, coba lihat. Undang-undangnya coba dilihat. Undang-undang ITE menyatakan setiap penyelenggara atau pengendali data pribadi wajib memastikan keamanan dan juga menjaga kerahasiaannya. Provider menurut Anda ya? Iya. Baik, Mas Pratama. Iya, begini, apa namanya? Ini yang bocor, datanya dari semua operator loh. Kalau kita bilang bahwa yang bertanggung jawab adalah operator, sepertinya nggak mungkin. Karena nggak mungkin juga Telkomsel punya datanya XL. Nggak mungkin Satellindo punya datanya smart gitu. Nggak mungkin. Ini pasti disimpan di satu tempat gitu, yang adanya pasti di lembaga pemerintah. Dan Pak Semi, perlu diketahui, si Bjorka ini, hackernya ini, dia ketika mau menjual data pertama kali, dia membuka grup untuk yang mau nanya. Kebetulan kita menjadi salah satu membernya di situ. Nah, ketika dia men-challenge, dia minta, udah kasih ke sini, kasih aja nama atau nomor NIK atau nomor telepon. Nanti akan kita kasih datanya. Dan begitu kita kasih nomor NIK, luar biasa yang bisa diberikan oleh si hackernya ini, karena dia bisa memberikan nama lengkap, kemudian gender, kemudian nomor kakak, kemudian alamat lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian status pekerjaan, kemudian status pendidikan, kemudian status perkawinan, agama, kemudian nama orang tua kandung termasuk ayah dan ibu. Nggak mungkin kalau ini nggak datanya dari pemerintah gitu loh. Karena tadi juga menyebutkan mungkin saja insider yang membocorkan data ini ya, Mas Pratama. Nah, kalau yang jadi masalah adalah ini bisa dari luar atau bisa dari dalam, karena begitu banyaknya data. Begitu. Baik, karena banyaknya data ini gitu, ketika apa namanya dikumpulkan pasti ada jejaknya lah, nggak mungkin nggak ada jejaknya gitu. Oke, Pak Sam, sudahkah ditelusuri jejaknya itu tadi kata Mas Pratama? Itu dia kan, kita sekarang dalam tahap penelusuran. Kita tahu bahwa ini kan ada operator, mungkin di operator, mungkin juga di Dukcapil, mungkin juga ini. Nah, itu kan bisa juga dalam waktu dalam komunikasi mereka ada yang namanya melakukan pengecekan ya, validasi. Nah, ini semua lagi dilakukan, makanya kita mengundang tadi BSSN untuk juga membantu mengidentifikasi penelusuran ini. Dan kita kita lagi fokus juga pada pelakunya. Mengumpulkan data pribadi secara tidak sah itu juga melanggar hukum. Kalau tadi mamanya ada kebocoran, itu adalah melanggar hukum administratif dan perdata, tapi mengambil data pribadi orang lain itu pidana. Ini yang kita juga makanya mengajak cybercrime untuk ini. Kita jangan juga mengeluh-ngeluhkan yang namanya hackernya. Ini kan yang dirugikan juga masyarakat, jadi semuanya kita selesaikan. Tapi kan ada bukti akhirnya dengan ditembus hacker itu sistem keamanan kita terhadap data pemerintah, data masyarakat sangat lemah, Pak Sam. Benar. Kalau masalah pencuri datanya udah jelas, ada pasal 30 Undang-Undang ITE ayat 1, 2, 3. Benar, makanya kan jelas. Tadi itu kan yang tadi kan kewajiban daripada pengendali data pribadi memastikan keamanan data dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Terakhir. Iya, itu. Oke, terakhir untuk Mas Pratama. Ini disebutkan Pak Sam, pengendali data yang harus juga bertanggung jawab. Ya, kalau menurut saya ini kan gampang sebenarnya menelusurinya gitu. Dari semua data yang ada di operator, ketika masyarakat registrasi, kan sudah ada desainnya.
data itu disimpan di mana, Ya. siapa yang menyimpan nomor handphonenya, ditaruh di mana, itu kan pasti ketahuan dari flowchart-nya. Baik, baik. Nggak ketahuan ya agak aneh ketika membuat sistem registrasi SIM card ini. Oke. Mas Pratama, jangka pendek bagaimana mengatasi kasus yang saat ini terjadi, kebocoran data, dan jangka panjangnya menghindari hal ini terjadi lagi yang harus dilakukan oleh Kemkominfo? Segera sahkan undang-undang PDP, sehingga kita bisa memberikan sanksi yang cukup berat kepada pelanggar data pribadi ini. Kemudian jangka panjang itu termasuk jangka panjang ya, itu yang harus disahkan undang-undang itu. Jangka panjang ya, katanya pertengahan September. Oke. Ya, Mas Emi. Baik, nanti kita tunggu karena data pribadi ini luar biasa, kalau disalahgunakan juga dampaknya akan sangat luar biasa. Terima kasih Pak Sem, terima kasih Mas Pratama sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini.